dan ini benar-benar rahmat Allah yang luar biasa yang harus kita syukuri, karena ada orang-orang yang jam-jam segini masih sibuk urus dunia, bahkan dunia yang dia sibukkan juga dapatnya cuma sedikit. Dan nanti insya Allah kalau nyampe waktunya akan melihat seberapa sedikit dunia yang didapatkan oleh sebagian orang itu. Bagaimana kalau Allah SWT kembali ke tema tentang kenikmatan surga, maka setelah semua kenikmatan diberikan, makanannya, minumannya, daging-dagingnya, buah-buahannya, keteduhannya, kenyamanannya, keindahannya, termasuk yang terakhir kemarin adalah bidadarinya, maka Allah menawarkan kenikmatan yang paling paripurna, yang paling utama, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahlal jannah al-jannah." Kalau penghuni surga sudah masuk surga semuanya. Kemudian Allah berfirman, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, "Turiduna syai'an azidukum." Mau enggak kalian aku tambahin? Tentu semua sudah dikasih pol, boten enten sing kirang tesih ditekoni tambahan orang. Niku dina namanya tambahan niku biasanya luwih sithik. Modal para tambahan iki sekedhik boten. Boten kaya duit kata tambahannya ya umumnya sekedhik. Nah, fayaqulu, kemudian para penghuni surga mengatakan, "Alam tubayyid wujuhana." Ya Allah, bukankah Engkau telah membuat wajah kami putih berseri, bahkan setiap hari Jumat tambah indah, tambah ganteng, tambah cantik. Alam tudkhilnal jannah, bukankah Jenengan juga sudah mengizinkan kami masuk surga? Wa najjina minan nar, bahkan sebagian kami sudah Jenengan selamatkan dari api neraka. Terus ada yang masuk surga dadak mampir neraka riyen, ada yang boten. Maka nek saged ampun mampir. Makanya jangan kayak sebagian orang yang surah pokok aku saiki mendem doben ning surga tetepan ujung-ujung rakyat mampir dhewe. Boten ya. Rokok itu buatan hal yang perlu kita coba. Jadi nek saged bukan usah. Makanya termasuk sebab seorang itu masuk neraka itu berbuat dolim. Ini berapa hari ini diskusi terus sama istri saya tentang kedoliman. Ketika kita berbuat dolim ya, sama satu orang saja, maka satu orang itu akan dihadapkan di hadapan kita di hari kiamat dan dia akan minta keadilan kepada Allah. Orang ini pernah dolimi saya. Ojo kok orang pedus niku lho Pak. Pedus lagi makan rumput diseruduk karo pedus liya. Terus niku mengke akhirnya dibangkitkan nah dua pedus niku. Pedus sing keseruduk menuntut keadilan atas pedus sing nyeruduk. Dulu dia nyeruduk saya ya Allah. Disuruh balas serudukan rentok lama. Nek tentunya suduk-sudukan tak boleh balas. Begitu sudah ditegakkan keadilan untuk dua pedus ini, maka Allah merubah para pedus-pedus ini menjadi tanah. Dan orang kafir ketika melihat itu, mereka mengatakan, "Ya laitani kuntu turban." Duh sekiranya iso aku tak dadi kaya pedus kuwi, dadi lemah bae. Tapi dalam bahasa Arab ya laitani itu pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Ya laitani. Makanya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika wedhus kambing saja ditegakkan keadilan sedemikian rupa, apalagi kita. Makanya jangan pernah kita mendolimi siapapun. Orang tua tidak boleh mendolimi anaknya, sebaliknya begitu. Tetangga tidak boleh mendolimi tetangganya. Makanya pulau saran pribadi gak ada penggali orang yang paling kuat hidupnya nanti di akhirat. Umpama dia beriman, nek kafir, musyrik, munafik itu tidak umpama dia beriman, itu artinya orang muslim itu yang paling kuat hidupnya di akhirat orang yang korupsi. Karena yang didolim ini kok nggak main-main, bukan satu dua orang. Yang korupsi ya, yang korupsi MBG ya, itu sih didolimi 80 sampai 100 juta anak. Buatan uang setunggal kali puluhan juta. Yang didolimi pertali judul pertama, nah ini uang saya Indonesia. Makanya pokoknya ampun paling saya jangan pernah kepingin mau kaya korupsi 9 triliun hukumannya mau 5 tahun tapi yo gelem ampun soalnya ini uang kita duit ini dunia
sisi lain. Kenikmatan abadi di dalamnya yang ada malah musibah abadi nanti di akhirat. Makanya beliau rahmatullah Allah, beliau kemudian bersabda, "Fayaksiful hijab." Ketika penghuni surga itu sudah menceritakan nikmatnya, bukankah kita sudah dibikin ganteng cantik? Bukankah kita sudah dimasukkan surga otomatis semua kenikmatannya? Bukankah kami sudah diselamatkan dari neraka? Artinya orang-orang yang sudah dulu pernah di neraka yang diselamatkan. Maka kemudian Allah langsung singkat takbir. Kemudian fama atu saya aku ilaihi min nadri ila rabbih azza wa jalla. Nampaklah Rabb kita Allah azza wa jalla di belakang takbir itu, dan mereka sepakat ada nikmat yang paling indah, paling mereka senangi melebihi memandang Allah. Makanya rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi landasan kuat dalam kitab-kitab akidah disebutkan bahwasanya memandang Allah hanya bisa dilakukan nanti di akhirat ketika orang beriman sudah masuk surga dan sudah mendapatkan kenikmatan surga secara paripurna, sehingga diberikan tambahannya. Sehingga nanti Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang yang beriman itu berseri indah dan kepada Rabb-nya mereka melihat. Kemudian Quran surat Qaf, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, bahwasanya mereka memperoleh kenikmatan yang mereka kehendaki dan bagi kami kasih tambahannya. Dan tambahannya dalam konteks surga ternyata tambahannya jauh lebih baik daripada kenikmatan yang sudah pernah diberikan. Dan wabil khusus orang-orang yang tidak pernah sampai surga, yaitu orang kafir, musyrik dan munafik, Allah menyatakan dalam Al-Mutaffifin 15, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Maka sekali-kali tidak, sesungguhnya orang kafir itu pada hari kiamat tidak bisa melihat Allah. Dan ketika itu semua terjadi, Nabi bersabda, innallaha yaqulu li ahlil jannah ya ahlal jannah fa yaqulu labbaik rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadik. Ketika mereka masuk surga, maka Allah akan berkata kepada para penghuni surga, wahai penghuni surga. Mereka pun menjawab, labbaik wa sa'daik ya rabbana, kami dengar dan kami penuhi panggilan wahai Rabb kami. Wal khairu fi yadik, dan kebaikan ada di tangan engkau. Fayaqulu, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, hal raditum, apa kowe kabeh wis ridho karo kenikmatan sing tak kei? Fayaqulun, maka mereka sepakat mengatakan, wa malana la nardo ya Rabbi, maka mana mungkin kami tidak ridho? Ya kami jelas ridho. Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Semua nikmat yang kau berikan hari ini, termasuk yang lalu-lalu di surga ini, tidak pernah dengan berikan kepada siapapun dari makhluk kecuali yang masuk surga. Makanya kalau kalian masih ingat bab bidadari kemarin, itu khususan tercipta untuk penghuni surga. Tidak pernah disenggol insun wala jan, manusia manapun tidak pernah duit, jin pun juga tidak pernah. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ala u'tikum afdalu min dzalik, akankah mau kalian aku beri yang lebih baik dari semua itu? Fayaqulu ya Rabbi wa ayyu syai'in afdalu min dzalik, wahai Rabb kami, apakah yang lebih baik dari semua nikmat di surga ini? Fayaqulu, kemudian Allah menjawab, uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Maka dengarlah kalian semua, tak halalkan buat kalian ridhoku, tak kei ridhoku, dan aku tidak akan pernah murka lagi kepada kalian selama-lamanya. Ini menjadi dalil Pak, kalau orang sudah masuk surga itu benar diridhoi Allah. Makanya jangan ampun ketipu sama perkataan sebagian sufi yang dia mengatakan, aku megah njaluk surga sing tak boleh ridhoi Gusti Allah. Maka ketika dengan ibadah menginginkan surga itu sudah kontrak, dan ketika dia masuk surga nanti melihat Allah setelahnya dikasih ridho
rokok. Nanti ada orang ngomong kayak gini. Aku gak pokoknya belum rokok ada diri dari Gusti Allah. Iya ceritanya itu masuk akal. Aku mencintaimu istriku. Aku rela nek usir sama omah. Iya cinta kok mau usir iki. Gak bisa Pak. Jadi harus sinkron. Cintanya itu gitu. Bareng hidup buyut rukun ngoten. Sakinah mawaddah warahmah cinta apa? Nah makanya Allah Subhanahu Wa Taala kembali ke sini ini urutannya masuk surga melihat Allah kasih ridho. Jangan sampai nanti jangan tertipu oleh sebagian orang. Wah aku sudah Gusti Allah kan itu kayak. Nanti ada orang yang mengatakan aku jadi orang mau dengan berdiri dari Allah itu jadi kayak orang mungkin. Sampai orang cuma ngomong itu kayak. Bahkan juga nyanyian ya kalau tidak ada surga dan neraka mana ada orang yang ibadah makanya gitu gitu nyanyi Pak Jo yang nyanyi ini makanya orang udah masuk Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai dengan gagal paham ini ayatnya hadisnya jelas pun digelar urutannya ngoten iku jangan kemudian pempirin video pengokeh terus pokoknya kita cari situ Allah kok nak dilebokin rokok ya ora apa-apa nek kula mirang ngoten pilih mogah men lah kan dikir kon sholat terus kan moco niku ping sekian aku kok terakhir golek itu Allah tapi dilebokin rokok moh kaya kok gelem banget moh pilih pengajian mawon sing normal makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang disebut dengan fitnatus syubhat agama yang dibungkus dengan kata-kata indah, tapi kata-kata yang tidak berlandaskan dalil Quran atau Sunnah, akhirnya ketok mantap, tapi luput, wah ketok keren yang guru ini, wah bisa ngobrol dengan Gusti Allah, bisa nelfon Gusti Allah, akhirnya berduyun-duyun orang datang, itu datang menyimak ya tidak ada ilmu, ilmu cerita malam itu kita semua tidak jelas. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang-orang yang terhalang dari melihat Allah tadi ada orang-orang yang terhalang dari mendapatkan kenikmatan surga. Walaupun bukan berarti tidak masuk surga, bisa jadi masuk surga tapi terhalang atas kenikmatan di dalam surga. Nabi mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man syaribal khamra fid dunya summa lam yatub minha khurimaha fil akhirah." Sapa wong sing ning donya gaweane mendem, gak gelem tobat, bahkan mati mendem. Niku mengke harus bertanggung jawab atas dosanya itu, tapi Allah akan memberikan ampunan dan mengeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Tapi Nabi mengatakan khurimaha fil akhirah, ning akhirat gak entuk golek cium meneh. Kan eman-eman ning donya cium ning nganggo botol nganggo gelas, ten mriko bentuke kali diombe entuk diuyup entuk ambyur angsal ning boten kena goro-goro nguyup sak botol sak gelas bahkan mungkin sak tetes boten tobat sehingga jenengan yang nanti nyicipi niku wau banyu gendeng niku wau iki tobat supaya apa? Supaya jenengan bisa ambyur tekali niku pas ambyur sulu kalian nguyup angsal angsal ya kalau nguyuh untuk orang mas kalian kolam renang boten enten nguyuh lah terus ini materi sing aku kula balik yo oleh beda dengan apa kok ning ora nek nguyuh yo ngoten jangan sampai gagal paham terus ten mriko bucal niku namung keringetan kalih glegeken nah itu penting engko gak paham diurang akeh iku pokoknya nek kiliran gedang goreng boten enten niku nggih boten enten tempat sampah boten enten TPA TPS TPST 3R boten enten wis pokoke wangi kabeh boten enten top boten enten mulai sing ngoten iku sing aneh-aneh. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang lain Nabi bersabda la talbasul harir odo nganggo sutra iki buat yang lagi-lagi ya fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah nek kowe nekat nganggo kuwi ning surga kowe ora iso nganggo sutra padahal pakaian yang
penghuni surga sutra, tebal dan tipis, hijau rata-rata warnanya, dengan resaknya warna yang lain boleh. Lah ketika ini sutra kayak tumbal yang model lain, ya senajan tetap indah tetap baik, tapi kan eman-eman kesempatan pakai sutra ini mboten sido goro-goro ning donya mboten manut. Makanya tadi summalam yatuk minha. Ketika jenengan hari ini punya sutra, ya tobat. Takdol mas boten, nek didol kok wong liya berarti nglakoni dosa yang sama. Boten jenengan ketok-ketok dableke pakaian buat putrinya, istrinya, nyobu gonen kudung boleh, nyondok gonen napa lah pokoke tambalane lambi-lambinya yang putri-putri itu boleh. Kamu didol, nanti ada orang tobat, aku tobat coba menurut duit sak botol tak dol lah ning kancaku niku padha banget ya dosa. Jadi untuk duit ini ya untuk dosa tambahan melih. Makanya jangan menjual barang-barang yang haram. Kalau haramnya mutlak kayak minuman keras, babi, anjing, maka dibuang, dimusnahkan. Alat-alat musik dimusnahkan. Tapi kalau haramnya zatnya tidak haram, cuma haram karena kita manfaatkan. Misal kayak emas itu laki-laki tidak boleh. Kemudian sutra laki-laki tidak boleh. Maka itu kalau bisa dimanfaatkan untuk perempuan, dimanfaatkan buat perempuan. Terus jangan sampai dibuang. Tapi zaman dulu Pak, ada sahabat yang pakai cincin emas laki-laki. Nabi mengatakan, nganggo aliyani apa kendino dicopot tak dibuang. Terus sama Nabi, semua dimanfaatkan enggak. Yang sudah jenengan larang, maka saya sudah tidak akan mau menyentuhnya. Nah ini menjadi dalil nek jenengan pernah pakai cincin atau apapun lah emas atau gigi emas. Niku boleh dimanfaatkan oleh istri jenengan, putri jenengan, atau boleh disedekahkan. Cuma nek cincinnya emas itu nek dijual terus dituku wong lanang meneh ali-alinya ali lanang ya bentuke ya mesti ya dibuang biaya satri yang boten kaya. Nah, benar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari dua dalil ini, dalil orang yang mendem tidak bisa menikmati khamr di surga, dalil orang yang pakai sutra tidak bisa menikmati surga di surga. Kemudian dirangkum oleh ulama menjadi kaidah manis tak jala say'an qabla awanihi uqiba bihurma bihirmanihi. Orang yang terburu-buru melakukan sesuatu yang haram di dunia tapi enggak tobat, maka dia enggak akan mendapatkan itu ketika waktunya tiba. Contoh nih. Jadi konteks dunia kalau konteks akhirat dunia. Nek enten Joko kok sudah berzina, maka dia tidak akan menikmati indahnya malam pertama. Soalnya nopo? Begitu pula di akhirat ketika dia tidak tobat, parah lagi tidak bisa dia menyentuh bidadari karena sudah biasa berzina. Makanya kata kuncinya tobat. Kalau tobat, maka di situ Allah akan ampuni. Kata ibu minat dambi amalan dambalah. Orang yang bertobat dari dosa, maka dia tidak akan mendapatkan dosa itu. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan, wa minha annahu ya'ridu nafsahu li fawatil istimta'i bil huril fil masakini at-thayyibati fi jannatil adnin. Dan di antara akibatnya karena mendahului nabrak aturan di dunia, maka sebagian orang membuat dirinya berzina di dunia, maka nanti di sana dia terhalang dari menikmati bidadari yang bermata indah di surga Adn. Kemudian dalam kalimat yang lain beliau melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala idza kana qad aqaba la bisal harir di dunia bi hirmanihi labsahu fi yaumal qiyamah. Maka Allah akan menghukum orang yang berbuat memakai pakaian surga di dunia dengan tidak boleh pakainya di akhirat. Wa syaribal khamra fid dunya bi hirmanihi iyyaha yaumal qiyamah.
dan para pemabuk tidak boleh menyentuh khamr di surga. Fakadzalika man tamatta'a bisuril muharramah fid dunya, maka siapa yang hari ini melihat gambar-gambar yang haram, film-film porno, gambar-gambar yang haram, atau minceng mau mandi, maka bal kullu ma nalahu al-'abdu fid dunya min haramin fatahu nadhiruhu yaumal qiyamah. Maka semua yang dia lihat yang haram-haram itu menghalangi pandangannya dari memandang yang indah-indah di surga nanti. Maka kata kuncinya taubat. Nah, ini dua. Kata kuncinya taubat. Imam An-Nawawi dalam syairnya mengatakan inna lillahi ibadat futonan talaqud dunya wa khawful fitanan. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang futonan, cerdas. Mereka menanggalkan dunia karena khawatir tersiksa di akhirat. Naqulu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watanan. Mereka merenungkan isi dunia dan akhirnya mereka sadar dunia itu akan ditinggalkan. Maka mereka karena cerdas tadi, mereka fokus mengejar akhirat, apalagi sudah sepuh. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu sholihal a'mali fiha sufana. Mereka pun menjadikannya seperti lautan yang luas dan amal soleh sebagai bahtera. Oh dunia itu segoro yang bisa nyebrang terang kono numpak kapalnya namanya amal soleh. Dengan nyebrang, dalam proses nyebrang dengan nangkep ikan. Nah sampai sana, sampai surga dengan berbagai macam kenikmatannya, dengan bekalnya dengan bawa. Makanya dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan ada orang-orang yang terhalang dari melihat Allah. Tadi terhalang dari minum khamr, terhalang dari pakai pakaian sutra, terhalang dari bersenang-senang dengan bidadari. Nah, ada orang yang terhalang dari kenikmatan yang sangat besar, yaitu melihat Allah. Dan ini tadi kan sudah jelas, melihat Allah itu memang diberikan terakhir, tapi itu menjadi kenikmatan terbesar. Nah, Nabi mengatakan dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, beliau berkata, bersabda Nabi SAW, salah satu la yanzurullah azza wa jalla ilaihi yaumal qiyamah. Ada 3 manusia yang Allah tidak sudi melihat orang itu. Dengan panggil oleh kiai yang dengan hormati, dengan sayangi, tiba-tiba melengos, malah rasa dengan kondur, melengos, ini rasanya tenaga serampenan. Maka Nabi mengatakan, siapakah mereka yang Allah tidak mau melihat? Yang pertama, al-aqu li walidayhi, orang-orang yang durhaka pada orang tuanya. Punya orang tua tidak mau mengurusi, sampai ucal-ucalan, ya aku tak urusi Pak, sebulan ya berdiam yang soal aku terus, sampai enten aku yo ngurus saja ngurus aku yo semenu kudu 500 per bulan, 500 bulan-bulan. Pak itu gak senajan di rumahmu aku nyamai anu, tidak pernah ada proses berlomba. Padahal Pak tersaudi, nanti saya ceritakan di Karangturi itu pernah ada 2 orang anak laki-laki yang mereka berlomba rebutan pemain wong tua. Jadi ceritanya satunya ini tentara dinas militer, ngomong sama adiknya, "Mas, le iki mboke urus sono. Engko betulan tak kirim, pokoknya fokus ngurusi." Adiknya bagian jadi orang sahrat utang diurusi Pak, sampai akhirnya kakaknya pensiun tentara itu di 50-an 58 sami ya, pensiun orang lagi le kayaknya aku wis pensiun dan punya sebagai takut itu naik yang lagi wah beneran akhirnya merdeka yes. Nah yang itu buatan kerasa orang gandeng boleh wis karo aku tak tutup ojo mbokku lho kok ngono iki lho mbokku lho iya wis ben iki mereka
Jenengan yo wis nyali orang kekurangan, orang kesusahan. Nek mboten ngandel mantang, iki kula basake yo basa awake dhewe. Nek mboten ngandel mantang, monggo kula awake lan mboten insyaallah laksane ya. Iya percaya lho. Ning gentinya mboten pun mboten. Akhire napa? Masih ra trimo. Ra trimo terus dibetulkan pengadilan niku, Pak. Sing ngeten niku pengadilan rebutan warisan enten sing ngira, rebutan uang wong tuwa. Nek ten mriko mboten rebutan opene wong tuwa. Kanthi hakime bingung. Lho, kaya apa ngene iki? Kesatu kok mutuske ngene iki aku bingung. Dipanggil niku ibuke ditanya, "Bu, pripun? Jenengan derek iki napa niku?" Kula bingung. Sing mikirane saya, sing ibu saya dibandingke mboten saged. Nah tapi kan jenengan kok ganggu derek iki, niku derek kanthi nggih mboten nggih saged derek niku nggih mboten napa-napa nek kula mriki nggih pun. Dadi boleh dhewe bingung. Akhirnya nopo? Hakimnya terus mempertimbangkan nek kakaknya lama enggak ngurusi wong tuane ya, dikasih ke kakaknya. Akhirnya nangis, Pak. Tentu dia senang syukuran bila sapi dan berbuat. Makanya berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan orang-orang yang Allah tidak sedih melihatnya, yaitu orang yang mengabaikan orang tuanya. Makanya ketika jenengan punya anak yang soleh, itu bukan kedah jenengan absen itu betul dewi di rumah. Tapi tidak di absen, tidak di WP, tidak ada. Yes, kayak tinggal betul saya. Kemudian wal mar'atu al-mutarajjilah, para perempuan yang modelnya kayak wong lanang. Saniki itu betul. Makanya nanti dalam fikih dicirikan wanita itu kalau rambutnya di bawah bahu, termasuk dilarang seorang laki-laki naik gondrong kok nanti bablas karena misalnya kuda. Itu cara untuk menjaga agar fitrahnya tetap berjalan, lanang yo lanang, itu yo itu. Dengan kok ganda lari jander nyandak beda arep ukuran apa ki ngamu ngajarke sakniki oke wong lanang uga dadi lanang mergo wong lanang tanggung jawab ambot pilih dadi wadon akhirnya bencong banyak nggak boleh. Dan hari ini banyak yang kayak gitu sampai muncul istilah yang terbaru napa? Dan biasa kita kenal bencong mandu sakniki istilahnya voting. Voting itu diambil dari kata batam, batam itu ngisor. Ngisor itu maksudnya apa? Dia kalau berhubungan seksual, ngampun tentang niku kemaluan itu dilebok lewat lubang keluarnya kotoran. Sehingga beberapa dokter itu bikin konten, saya punya pasien karena dia homoseksual, hubungannya lewat batang, lewat bokong, lewat silit. Niku akhirnya nopo sensor untuk ngerapet niku dol sehingga dia nek jalan niku telahnya ceblok nanti koyo ngono dilakoni. Makanya itulah musibahnya kaum Lut yang kemudian Allah adab berkali-kali. Dia adab, Allah adab kaum Lut di sana, geser ke Pompei yang ada di Italia, Sisilia atau mana itu gesami kan itu sebuah perkampungan yang akhirnya jadi kota karena banyak kapal yang bersandar. Begitu kemudian bersandar sebenarnya kapal yang berdagangan berduit sandar dan itu senang-senang ya mentem ya judi ya zina sing butuh wedok dicepake sing butuh anak dicepake bahkan tanda ke tempat-tempat prostitusi ini bentuknya bentuk panah Pak, gambar maluan. Kowe butuh maluan lanang gambare rono, malam itu gambare rono, butuh pemain gambare rono. Nah di belakang itu ada gunung, namanya Gunung Vincentius. Nah, jeblok, bluk, dan jebloknya nggak tanggung-tanggung, tumpul, blok, tenggelam, hilang. Kampung itu ratusan tahun ditemukan setelah digali. Ini tingginya itu sekitar 100 sampai 300 meter di atasnya. Ditemukan, naik perkampungan, digali, akhirnya perkampungan itu ketok dan terpikir ditemukan banyak fosil. Terus jenazahnya itu naik kemudian kena lahar bluk terus tiba-tiba kena air, kan sebelahnya kan air itu mengeras. Nah,
mengeras itu posisinya ada si tumpuan ya, tadi si piring tadi pokoknya rata-rata dua gitu. Lagi berzina dan itu kehendak si lanang karo wedok, lanang karo lanang, wong gede karo cilik komplit. Makanya Allah ini jangan sampai itu terjadi di kampung sini. Makanya nek wong lanang kok kemayu itu kedadi celuk ditekoki karena piye. Nek kowe pengen koyo ngono metu apa kene rampung. Biar enggak mengundang adab Allah. Karena kalau sudah mengundang kaum Lut, adabnya enggak main-main. Bumine terus diangkat ngeten itu kaum Lut. Kerjansius itu gunungnya sing dibloke. Pun jadi akan sok itu dibloke gunung Lampung iki padahal koyo ora ono. Makanya ini tugas jenengan amar ma'ruf nahi munkar. Ini sudah saya bacakan ayatnya. Ciri orang beriman at-taibunal abidun, suka bertobat, suka beribadah, wasajidun ar-raqiun, suka sujud, suka rukuk, wal amiruna bil ma'ruf wal nahuna 'anil munkar, suka nyuruh yang baik dan mencegah yang munkar, wal hafiduna li hududillah, suka menjaga batasan Allah, wa basyiril mukminin, kasih tahu orang-orang yang beriman itu sifatnya kabar gembira buat kalian orang beriman surga. Makanya kalau ada kayak di kampung ini, nasihati karena itu dosa yang besar di mata Allah yang tidak pernah dilakukan manusia sebelum kaum Nuh. Dan terus satu ini buat nenek mungkin nenek apa kalau jago ketemu jago padu, pedus ketemu pedus kesudukan, ini malah hambur-hamburan. Maka dengan harus menjaga kampung ini jangan sampai hilang karena ada satu atau dua manusia seperti ini. Bapak Ibu Allah, yang ketiga buat dayus, yang Allah tidak seperti melihat itu dayus. Apa sih dayus itu? Jenis kelamin laki-laki. Lah dayus itu sinten? Dayus itu disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya alladzi yukiru fi ahlihi al-khabasu. Yang namanya dayus itu seorang laki-laki yang dia memiliki keluarga. Jadi bukan dari terus menikah rasa berkeluarga itu guys. Dia punya keluarga, istri, anak, mungkin dia ngurusi orang tua, tapi dia tidak peduli ketika mereka berbuat dosa. Tidak peduli anak gadisnya tidak jilbaban, tidak peduli istrinya tidak sholat, tidak peduli ketika kemudian mantunya perempuan, kuncinya karo wong lanang liya enggak peduli. Cueknya seorang laki-laki kepada keluarganya ketika berbuat dosa, ini namanya dayus dan Allah tidak mau melihat laki-laki model begitu. Makanya Allah, seorang laki-laki itu punya kuasa di rumahnya. Karena punya kuasa dengan wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, gadah anak perawat yang hubungan, gadah garwo yang sholat, amun dengan subuhan bapak-bapak ke masjid, garwo yang rumah malah boten sholat. Kadang amun dan ibu niku sok bareng sak niku tilem. Nah, kita lagi-lagi kan mesake akhirnya 12 tekan subuh. Jangan dikira kita akan baik-baik aja, mungkin kita akan tanggung jawab. Makanya dibangunkan. Aku juga nara setan, rata ini satu saya, hari ini satu saya tidak apa-apa. Bukan dan mau tangi-tanginya satu saya tidak sholat malam, tidak apa-apa. Nah, ini aku banget mungkin kalau saya bukan, tidak apa-apa. Daripada mungkin di akhirat jangan ditanya, kok niki nganti subuh, baru dengan kebetulan sholat apa sakit ya Allah pasti. Nah, iya baik-baik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa salah satu layan kulunal jannah, dan ada tiga lagi yang Allah tidak izinkan dia masuk surga. Allah tidak mau lihat, tidak kasih izin masuk surga. Yang pertama al-aquli walidayhi, lagi disebut lagi anak yang durhaka sama orang tuanya. Kemudian yang kedua wal mutminu alal khamr. Al-mutmin itu orang yang dari dino-dino mendem sampai enten itu orangnya mendemnya orang pas tip-tipan sarapan itu nggak nunggu benane cium mungkin nopo ngumpul gitu benane cium bahkan rapat itu sampai cium. Nah enten itu ada. Maka yang kayak gitu yang nggak tobat maka tidak akan bisa masuk surga.
Dan kemudian al-mannanu bima a'ta, orang yang senang menyebut-nyebut apa yang dia berikan. Kowe ora bakal iso ngono nek ora mergo aku. Kowe iso ngono jalaran aku, usahamu iso lancar mergo tak utangi. Orang yang selalu undat-undat itu tidak bisa masuk surga. Ini bukan berarti ini dikafirkan, boten nggih. Itu menjadi dosa yang harus kemudian dia selesaikan, nanti ditimbang. Nek dilalah dia ahli sedekah tapi bolak-balik disebut akhirnya kan boten ada pahala nih nol. Ketika gak ada pahalanya gimana dia mau masuk surga, kan boten sanggup. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ada nikmat yang luar biasa, ada orang yang terhalang karena berbuat itu di dunia dan tidak tobat, dan parah lagi ada orang yang Allah tidak mau melihatnya, yaitu salah satunya tadi bencong-bencong tadi. Nah itu kan kalau mau tulisannya mau wedok sing koyo lanang Mas. Saiki nek wong lanang sing koyo wedok piye? Sami mau. Ketika dilarang satu bentuknya, maka bentuk yang serupa tapi berkebalikan itu dilarang. Ketika dilarang sesuatu yang memabukkan, namanya mau makan boten angsal. Lah kan khamr iki banyu boten, Pak. Ketika dikatakan khamr, maka semua bentuk yang memabukkan, menghilangkan akal waras tidak boleh. Makanya ganja itu tidak boleh. Mungkin kan Kalimantan yang kratom itu nggih mboten angsal. Itu kratom itu kados nama daun kelor niku nek terus marai mendem. Mungkin enten napa niku nek ning mriki niku kecubung, niku nggih mboten bener kecubung nggih. Nah, niku nggih mboten angsal. Umpami nggih jenengan dahar gandum. Niku kemudian jenengan liyeng nanti bingung bojoku sing ndi. Nah, itu nggih mboten angsal. Dan terus apa yang memabukkan buat kita dan orang lain tentu berbeda. Tapi kalau itu disepakati bendanya memabukkan, kita tidak boleh. Terus dengan yang menurut legen itu kan, legen itu, ini pun nak kasih bening yang itu boleh, tapi nak sudah budak pada susu itu tidak boleh mabukkan. Makanya ketika di sini dikatakan yang tidak dilihat Allah itu seorang perempuan yang kayak laki-laki, maka sebaliknya laki-laki yang kayak perempuan juga tidak diperbolehkan. Jadi apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini pelajaran pada pagi hari ini bahwasanya Allah siapkan nikmat dunia yang ada, maka kita syukuri, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Disitulah Allah nanti akan menyiapkan nikmat lagi berupa surga dan semua kenikmatannya. Maka agar kenikmatan di dunia ini menjadi sebab kita masuk surga, perlu takwa. Takwa itu apa? Mengikuti perintah Allah di atas ilmu karena berharap balasannya yaitu surga, dan menjauhi larangan Allah di atas ilmu karena takut akan siksanya. Terus episode kita itu baru episode tentang memahami nikmat yang Allah sediakan. Sehingga insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan mayoritas penghuni surga itu sinten. Kok pilih